Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbunat tawwabina wa yuhibbul minal mutatahhirin. Amin ya rabbal alamin. Para salikin, para muridin, jamaah handayatulan rahimakumullah, mari kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan senantiasa berselawat kepada junjungan kita, kekasih Allah, mahabbah kita, Sayyidina Rasulullah. Biqolina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita melanjutkan apa yang kita lakukan sebelum tidur. Kemarin kita sudah membahas punya wudu, menghadap kiblat, zikir yang banyak, doa, dan juga membuat wasiat jika terjadi apa-apa sebelum ada Allah memberikan takdir, karena memang mati itu tidak tahu, tidak ada yang tahu. Nah, karena itu yang keenam apa? Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabihima bi ulumiyya fitaurin amin rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saditsu madhkurun bi qouli alla tastajil ban naum takallufan. Dan tata krama keenam adalah kamu jangan menarik rasa kantuk dalam keadaan terbebani. Jadi setelah sholat isya, ya kalau memang sudah ngantuk tidur. Ya, bi alla tanama idza lam yaghlibkan naum, dengan sumpama kamu tidak akan tidur apabila rasa kamu belum mengalahkanmu, maka ya baca Quran, zikir gitu ya. Kalau sudah ngantuk tidur. Illa idza qafasatta fil isti'anati 'alal qiyami fi akhir lail, kecuali kamu bermaksud sudah niat untuk membantu agar segera bangun malam. Jadi dengan demikian tidur itu lebih awal. Menurut teori metabolisme, sel-sel kita itu kan akan kembali setelah tengah malam pertama ya. Itu sel-sel kembali, sel ginjal kita yang membersihkan, kemudian jantung kita yang memompa, otak kita yang diperas sehari itu segera tidur, maka dengan demikian akan kembalikan menjadi wajahnya cerah kembali, wajah kulitnya tidak keriput ya. Itu Tuhan sudah mengaturnya. Dan Rasulullah sudah memberi contoh. Nanti diniatkan untuk sholat malam, ya jam 3 itu atau maksimal setengah 4 lah ya. Karena sekarang itu jam 4,8 menit atau 9 menit sudah subuh. Faqad kana naumuhum ghalbatan, karena sesungguhnya tidur adalah salah satu saat kantuk, wa aklum faqah, dan saat kamu butuh. Tidurlah pada waktunya, makanlah saat faqah, membutuhkan. Wa kalamuhum darurah, dan sebaiknya kamu itu bicara kalau perlu saja. Jadi dengan demikian, maka ini penting. Boleh tidur, sebaiknya tidur dalam rangka untuk bisa bangun pagi. Daripada enggak tidur, sholat malamnya hilang. Nah, gitu loh Bapak sekalian ya. Wala tata'am bitamhidil farsil wa wati'ihi, dan kamu
Ya, tidur itu bitamhidil farsi wati terlalu empuk jangan. Tidurmu gleser nanti nggak bisa tidur. Kayak di pondok itu, maaf ya ibu-ibu yang santri itu ya, tidurnya di kasur yang tipis ya, kemudian karpet ya. Ini Rasulullah juga seperti itu, hanya pelepah-pelepah dimasukin untuk tidur. Ai bisatil farsi na'imah tatahayyat taha bal utraku dzalika awik tasid fihi. Jadi permadani kasur yang enak empuk ya, orang Jawa nyebut kasur babut gitu ya, maka itu akan bisa meninggalkan sesuatu yang kamu lupa terhadap bangun malam. Karena itu sebaiknya Anda harus bersederhana, awik tasid fihi, di tengah-tengah aja deh. Jangan terlalu mewah-mewahan, tapi juga badan juga enak ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar bangun malam. Fa innahum ta'dilul lil hayat, karena sesungguhnya tidur itu meliburkan hidup. Tidur itu sebetulnya mati. Mutu qoblal maut itu di situ ya. Illa idza kanat yaqdatuka wabalan, kecuali apabila keadaan terjaga untuk buruknya, maka kita harus jaga. Aisuun fil aqibah, dari buruk yang sampai akhirnya. Karena itu apa? Kullu amali khawatim, sebaik amalan yang dilakukan itu yang terbaik, yang terakhir. Nah, kita mau, kalaupun Allah memanggil kita sedang saat tidur, maka insya Allah kita husnul khotimah. Karena itu kan mati itu sebetulnya hanya urusan apakah nyawa kita 1 detik 2 detik kembali ya, kemudian tersadarkan atau tidak. Bisa jadi Allah memanggilnya. Maka dengan demikian, maka tidurmu alaika fanaumuka salamatun lidinika. Jangan lupa tidurmu itu semua harus demi keselamatan agamamu. Maka demikian fastajlib naum khina idzin kama marrah, maka datanglah rasa kantuk, saat itulah engkau sebaiknya untuk tidur. Wa yusannul insani idza faraqa firasahu wa ada ilahi, dan disunnahkan bagi seseorang yang sedang tidur, telah berpisah tidurnya itu, maka wa'adan ilahi, dan kembali ke sana. Ayyan fudzatu qabla an yanama fihi, hendaknya mengibaskan tempat tidurnya itu sebelum ia tidur. Ini ada hadis yang perlu diperhatikan oleh kita. Kalau masuk suatu penginapan hotel kan ada doanya. Nah, jangan langsung rebahan, baik itu di tempat baru, hotel katakan, atau kamar kita setelah kita kerja. Biasanya, maaf, matur suwun, para pembantu, biasanya kan sudah dibersihkan. Apa itu? Spraynya, bantalnya, gulingnya, itu kan sudah rapih, bukan mengkilap ya, rapih, lurus gitu. Nah, menurut Rasulullah jangan langsung geblak ya, merebahkan diri, jangan ya. Maka kamu sebaiknya kamu kibaskan ayyang fudahu qabla annayanama fihi, sebelum kamu merebahkan itu dikebuk-kebuk lah, buk ya, siapa tahu ada setan, kan kita sudah doa. Nah, apalagi astagfirullah di situ mungkin ada setan yang masuk ke kamar kita ikut tiduran katakan ya. Maka Rasulullah mengajarkan dikebuk dulu, dikibaskan dulu tempat tidur kita, spray kita. Liqouli ta'ala, seperti yang disabdakan Rasulullah, idza awa ahadukum ila firasi falyanfud firasihi. Apabila sedang hendak beristirahat tidur, maka hendaklah seseorang masuk di dalam tidurnya itu ya, falyakfud firasihi, maka dia mengibaskan tempat tidurnya, bidahli izarahu, dengan bagian dalam sarungnya ya, sarung bantalnya, siapa tahu baru dipakai, astagfirullahaladzim, jin, setan ya,
itu semua bersihkan. Fa innahu la yadri ma khalafahu alaihi, karena sesungguhnya ia tidak tahu apakah yang ada di dalam tempat tidur kita itu ada sesuatu yang membahayakan. Ini sesuatu yang baik. Ya, mungkin ada yang ngirim-ngirim, mungkin ada yang nyimpankan di bawah kasur kita, ya. Kita tidak tahu, ya. Atau setan yang juga masuk ke forum ke rumah kita itu juga menikmati kamar-kamar kita. Karena itu harus kita doain biar bersih dari setan. Karena kalau rumah kita tempatnya setan, maka tidak ada orang baca Quran. Karena itu baca Quran salah satu untuk mengusir Quran. Maka dengan demikian itu adalah rawahu Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah. Dan ketahuilah bahwa semalam itu 24 jam, maka tidurmu jangan min sama nisa'ah. Jangan lebih dari 8 jam. 8 jam itu total ya Bapak Ibu sekalian ya, total. Ya mungkin kokolah Pak, siang itu 45 menit, ya jam-jam 11 sampai adzan, ya santai. Malam 6 maksimal sudah tidur, bangun jam 3. Karena apa? Kalau kita itu tidur lebih 8 jam, maka dengan demikian sepertiga hidup kita itu tidur. Fa kaifika in istamathalan sittina sanah antuda'ya minha 20 sanah wa thuluthu umrika. Kalau kita umur 60 tahun, kata Imam Ghazali, terus kamu 20 tahun tidur itu terus gimana? Ya, belum lagi di jalan orang Jakarta, maaf, ya kita doakan semuanya rezekinya panjang ya, banyak, halal, berkah. Perjalanan pulang pergi aja 4 jam. Pulang 4 jam, pulang 4 jam. Nah itu kan berapa hidup kita habis di jalan itu loh. Nah karena itulah mengapa di jalan mohon kiranya di mobil-mobil kita itu ada Qur'annya, zikir, sehingga meskipun di jalan kita sedang zikir baca Qur'an. Jadi jangan ngelayap dalam arti surfing. HP kita 4 jam hilang begitu saja. Baca Quran, zikir. Maka dengan demikian, yang keenam itu ya. Yang ketujuh, wasab'u madhkurun fi qouli wa'idin indan naum siwaka wa tahuraka. Kalau kamu tidur, jangan jauh-jauh, di sampingmu itu ada siwak atau sikat gigi, air putih ya untuk berkumur-kumur. Karena dengan demikian itu akan mempermudah kita untuk bisa bangun. Aimatal harbihi minal ma'kadzalika kana yaf'alu ba'da salfi, dan itu dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Di sebelahnya ada siwak, ada air minum putih. Ya, kamar mandinya enggak terlalu jauh. Kalau kamar mandi orang lama kan jauh ya. Kamar mandinya di luar. Sekarang kan hampir seluruh rumah sekarang, rumah induk, kamar mandinya di dalam. Jadi untuk mudah kita itu ambil wudu. Ru'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yastaku fi kulli lailatin mirar inda kulli naumatin wa indat tanubbihi minha. Beliau selalu bersifat setiap malam beberapa kali, ketika setiap hendak tidur dan ketika terbangun dari tidur. Bangun tidur Rasulullah sikat gigi. Kita mau tidur ngeblak saja langsung merebah. Tidak cuci muka, apalagi ibu-ibu make up-nya belum di cleansing, belum dibersihkan ya. Itu bisa jadi penyakit ya, harus bedak-bedaknya itu harus dibersihkan. Sikat gigi, ambil wudu, tidur dengan beberapa doa tadi. Wa illam, begitu juga kalau terbangun ya. Wa illam yatasarakal katoharah ustuhibbu laka mashul adha'i bil ma. Jika tidak mungkin, tidak mudah bersuci bagimu, maka dengan demikian kamu juga mengusap beberapa tubuhmu. Artinya kita langsung wudu saja.
Nah, maka dengan demikian jangan lupa kalau bangun itu faltaqut wastaqbil kiblat. Ya, kalau sudah bangun itu menghadap kiblat, ya, setelah wudhu tadi, wastashghil bidzikr, sibukkan dengan zikir, doa, tafakur fi ala illa ta'ala wa qudratihi, dan kita memuji terhadap nikmat Allah Ta'ala atas kudratihi, atas kekuasaan Allah. Kita tafakur. Tafa'ur sa'ah khairu min ibadatus sanah, atau sab'ina sanah, ada yang 70 tahun. Tapi kita nggak usah terangkan itu. Wazim ala qiyamil lail au ala qiyami qabla subuh faraq ngataini fi jawfil lail kangzun minan kungzil birrin. Jangan lupa engkau ambil wudhu kalau bangun malam, sholatlah sepertiga akhir malam qabla subuh, sebelum subuh. Faraq ngatani, maka sholat 2 rakaat itu jawfil lail kangzun minal kangzul birrin, itu adalah simpanan dari berbagai simpanan yang sangat mulia, yang baik. Itu simpanan kita, sholat malam kita. Fastaksir min kunuzil yaumi fakrik, maka perbanyaklah simpanan-simpanmu itu untuk hari liyaumil fakrika, hari-hari ketika saat engkau fakir. Apa yang fakir itu? Semua manusia fakir nanti di yaumil akhir. Fakir itu adalah orang yang membutuhkan. Kalau fakir miskin dalam arti keuangan, orang yang membutuhkan bantuan. Kalau di sini liyaumi fakrika adalah orang yang butuh syafa'atul uzma dari Rasulullah. Mohon pertolongan dari Allah di yaumil akhir, di yaumil mahsyar, ya, dan sebagainya. Itu sholat malam kita nanti yang nyari. Siapa yang sholat? Siapa yang tidak? Kalau enggak, ya enggak ada yang nolong. Padahal di situ fakoh, di itu saat yang sangat sedih-sedihnya orang itu ketika di mahsyar, di mizan, ya, hisab, siratal mustaqim. Bapak sekalian, ini penting, wa fi qabri wa fi qiyamah. Salat malam itu, zikir-zikir itu sangat penting menjadi teman kita di alam kubur, wa fil qiyamah, dan di hari kiamat. Falan tughniya anka kunuzud dunya idza mutta, karena tidak akan mencukupi bagimu terhadap simpanan dunia apabila kamu telah wafat. Karena kalau kita sholat biasa, ibadah biasa, itu kan wajib. Karena itu maka sholat malam itu adalah sholat fardu. Sholat terbaik selain fardu malam bahwa qiyamul lail, sholat malam. Nah, itu teman kita. Ya, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata firasahu wa yanwi ayyakum yusalli minalail, siapa saja yang mendatangi tempat tidurnya dan berniat untuk bangun, ya, wa yusalli, dan dia salat pada minalail, fa ghalabathu ainahu hatta yusbiha, lalu terkelahkan oleh kantuk dan 2 matanya yang dikatupkan itu hingga subuh, kutiba lahu manawa, maka dicatat baginya adalah sesuai dengan yang dia niatkan, wa kana naumuhu shadaqatan alaihi minallah ta'ala, maka adalah tidurnya sebagai sedekah atasnya dari Allah Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, yang penting niat bangun malam. Kok niat bangun malam, kantuk banget, ya itu sudah dapat pahala. Tapi jangan pula yang penting aku niat lah, padahal enggak ada apa-apa, enggak bangun juga. Lah itu berarti menyepelekan niat. Ya. Maka dengan demikian niatlah sebelum tidur, itu salah satunya yang ketujuh itu adalah kita niat sholat malam. Wassamai, dan yang ke-8, yang terakhir, ketika engkau tidur maka jangan lupa engkau membaca doa-doa. Wa qul inda naumika bismika. Ya, kamu nyebut nama Allah. Biasanya orang menyebutkan apa? Allahumma bismika wa ahya wa amut, kan?
Itu yang paling singkat. Tapi ada doa yang lebih panjang. Tapi Bapak Ibu sekalian ambil yang mana? Yang penting doa. Misalkan doa-doa yang dikumpulkan oleh Syekh Nawawi dan Syekh Imam Ghazali apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini sambil saya baca, sambil direnungkan, sambil diamini ya. Rabbi wada'tu jambi wa bismika aufahu faghfir li dzambi. Allahumma kinni adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allahumma bismika ahya wa bismika amut. Wa a'udzubika Allahumma min syarri kulli dzi syarri wa min syarri kulli dzabatin anta ahidun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratal mustaqim. Tahu kan? Berikan saya jalan yang lurus di siratal mustaqim. Allahumma antal awal falaisa qablaka min syai'un wa anta akhir. Engkau adalah yang awal dan tidak ada satupun yang paling akhir kecuali yang maha akhir. Wa anta akhirun, dan engkau maha akhir. Walaisa ba'da syai'un wa anta dhahir. Maka tidak ada setelahmu ke sesuatu pun, engkaulah zat yang maha tampak. Falaisa qama syai'un wa antal batin. Maka tidak ada di atasmu sesuatu pun, engkaulah zat yang maha tersembunyi. Falaisa dunaka syai'un ikdhi anni dain wa aghnini minal faqr. Anta awal ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ikdhi anna alladhi na'aghnina minal faqri fahuwa ya Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffahan. Ya Allah, engkau telah menciptakan diri saya dan engkau telah mematikan saya. Laka mamattuha wa mahyaya, karena sejumlah hidupku dan matiku hanya untuk engkau ya Allah. Ini adalah sebagian doa ya. Ai antal maliku li amatiha li ihya'iha, karena Allah lah yang bisa mematikan dan menghidupkan. Alhamdulillah saja kita dihidupkan kembali. Kalau kita bablas, kita sudahkah berzikir, beribadah, mendekatkan muraqabah, dengan cara bertarekoh, menempuh jalan menuju Allah? Kalau tidak, nyesel hidup ini ya. Waqfi syi'ta malika lahum magharik, maka engkau yang menentukan waktu dan menguasai segala sesuatunya, itu tiadalah selain engkau. Tidak ada yang bisa mematikan saya, menghidupkan kembali, ya engkau. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, maka kita harus berdoa. Ada doa lagi, inna ammataha faghfir laha, maka dengan demikian engkau mematikanku, maka faghfir, ampuni dosa saya. Wa ahyada ma faghdaha, dan jika engkau menghidupkan maka perihalah saya. Ini kan doanya bagus-bagus. Bima tahfadhu bi ibadaka sholihin, dengan sesuatu yang engkau memelihara dengannya sehingga saya menjadi orang soleh. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal afiyah, ya ampuni dan sehatkan fiddin, dalam urusan agama, wa dunya, dan dunia kita, wal akhirah, dan kita adalah nanti di yaumul akhir. Allahumma abkidni fi ahabbas sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbal a'mal ilaik lituqarribani hatta tuqarribuni. Ya Allah, bangunkanlah saya di saat yang engkau paling engkau sukai, dan perbuatlah diri saya dengan amal-amal yang engkau sukai untuk dapat mendekatkan kepadamu, lituqarribuni hatta tuqarribuni, sehingga engkau dekat dengan saya juga mendekatkan kepada engkau. Maka dengan demikian, kalau memang mati itu terbaik, mengapa tidak? Tapi kalau hidup kita ditambah, artinya kita diminta lebih dekat lagi. Nah, karena itu ini penting untuk kita lakukan waktu menjelang tidur ya.
Wa tu'di an suhtaki budan as'aluka fa tu'tini wastaghfiruka fataghfirli wa ad'uka fastajibuli. Saya memohon engkau terhadap kepastian qadha saya, saya mohon ampun, fataghfiruli maka ampunilah saya, dan saya mohon kiranya doa-doa saya itu dikabulkan. Oke, ini doanya. Apalagi sebelum tidur. Kemarin kan sudah kita katakan kan, jangan lupa membaca ayat kursi. Ya, itu tadi doanya ya. Ayat kursinya di dalam hadis disebutkan, man qara'aha idza akhadha madja'ahu amanahullah ala nafsi wa jarihi wa jari-jaril wal abyati khalahu. Ketika siapa yang membaca surah ayat kursi ketika mengambil tempat tidurnya, maka Allah mengamankan atas dirinya, tetangga-tetangganya, dan dia dari rumah orang-orang yang tidak suka kepada kita. Jadi ayat kursi. Kemudian yang kedua, wa amanna rasul. Ya, itu akhir. Ya, itu kan lillahi ma fis samawati. Kemudian ada lagi ya, dia amanah rasulullah dan seterusnya ya. Akhir surat Al-Baqarah sampai Rabbana tuhina inna sina akhtana dan seterusnya itu ya. Nah, jangan lupa Rasulullah juga bersabda, man qara'al ayataini min akhir suratul Baqarah fi lailatin kafatah. Maka itu cukup menjaga kita, tidur kita. Maka dengan demikian kita jangan lupa membaca itu. Bapak Ibu sekalian, apalagi Sayyidina Abu Bakar pernah berkata dari Sayyidina Ali, tidak pernah saya melihat orang yang berakal ia tidur sebelum membaca ayat-ayat. Apa ayatnya? Al-Baqarah, ayat kursi, dan ayat kulhu falak binas. Jadi orang yang berakal baca ini dulu. Karena apa? Ini sesungguhnya kita sedang mempersiapkan diri wafat. Orang kadang-kala lupa, seenaknya tidur aja. Nah, jadi saya tidak pernah orang yang berakal tidak membaca itu. Selalu membaca. Ya. Nah, maka dengan demikian selain itu di dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi juga disebutkan Qul huwallahu ahad, Al-Falaq binas tadi, Al-Mu'awwidzatain. Itu yang harus kita baca. Nah, ini ada tambahan Bapak Ibu sekalian ya. Ya minimal setelah, kalau subhanallah ya, kalau saya biasanya kulhu falak, setelah doa-doa ya, kulhu falak binas Fatihah, ayat kursi, shalawat nariyah, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah 3 kali. Nah, di sini benar. Wangfus fi yadaika inda qiraatiha wa amsah biha ra'saka wa wajhika wa sa'ir jasadik waf'al dzalika 3 maratan. Kemudian sebulkan ditiupkan di bahasa sebul itu ya, bahasa Jawa ya. Ditiupkan di tangan kita, masukkan ke ini seluruh badan kita, rambut. Nah, 3 kali ya. Nah. Ini dari Imam Ghazali dan Syekh Nawawi. Jadi ditiupkan fanafsu nafun latifun bila rikin. Hembuskanlah pada tiupan dengan lembut tanpa menelan ludah. Jadi konsentrasi. Nah. Untuk apa? Untuk kita tidur itu dijaga oleh Allah. Setelah baca-baca tadi, dihembuskan di tangan, diusapkan di kepala, wajah, badan sampai bawah, tidur. Nah, maka dengan demikian ada lagi ini berat tapi bagus. Juga disyaratkan membaca surat Tabarok. Tabarokalladzi biyadihi mulku itu ya surat Tabarok ya, surat Mulk. Nah. Di dalam hal ini wa kul fi ya tahayyudzatika wa taqallubatik mahmat nabbahata
dan ucapkanlah setiap terjagamu. Doanya adalah la ilaha illallah hayyul qahar rabbus samawati wa ma bainal azizil ghaffar. Ketika dia bangun ya, maka dengan demikian ini salah satu doanya. Nah, wal yakhudh nauma wa anta ala dzikrillah, dan hendaklah kamu memulai tidur saat itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya hal pertama yang datang di hatimu terjaga adalah zikir kepada Allah, karena hal itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah dan di dalam an batinil qalbi, sehingga tersingkapnya tabir di hati kita itu sehingga betul-betul bersih dan kita dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sekitar kali wa ala taharah, dan dalam keadaan suci kan, waman fa'ala dzalik, karena siapa yang melakukan hal itu, maka di sini maaf Bapak Ibu sekalian, urija bi ruhi ilal arsy wa kutiba musalliyan illa ayyastaqidha, maka kita itu dinaikkan ruh kita itu di ars waktu mati itu. Ketika bukan mati, waktu kita tidur sebetulnya mati juga, dan dicatat sebagai orang yang sholat sampai ia terbangun, wa kanat ru'yatus shadiqah, sehingga dia adalah mendapatkan mimpi-mimpi yang baik dan benar. Mengapa ketemu orang tua kita, ketemu orang suci, ketemu tahu-tahu ketapa orang yang baik, misalkan, itu semua adalah bagian dari mi'raj kita ilal ars ketika kita wafat. Jadi tidur jangan dianggap remeh. Ya, biasanya orang tidur-tidur aja. Karena berapa banyak orang tidur langsung dipanggil oleh Allah. Kemudian bagaimana kalau sudah seperti itu? Nah, demikian, terima kasih Bapak sekalian. Kita sudah membahas adab tidur. Nah, nanti bangun tidurnya seperti apa? Nanti alhamdulilladzi ahyana ba'dana amatana wa ilan nusur, nanti kita bahas besok. Demikian, terima kasih. Al-kalam alhuminkum, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Moga-moga ini menjadi ilmu nafi, ilmu yang bisa kita amalkan dan kita betul-betul menjalani dengan istiqomah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.